Karena dia kan Bapa saya. Yesus berkata, dia adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Wajar dong kita minta, Bapak boleh nggak? Ini mau main-main dulu ke rumah Bapak sebentar, ngecek. Boleh kata Bapak. So, terus kalahnya di mana? Nggak ada yang salah. Kecuali ya anak Lucifer. Kau nggak percaya, ya udah. Yesus itu firman atau Yesus itu firman? Ini mau nguji saya Yohanes atau Tritunggal lagi nih. Itu bukan kelas saya lagi, saya udah nabi. Kau kalau mau Yohanes, ketua Yohanes tuh si Samuel namanya. Terus ketuanya Tritunggal si Sopiatul. Kau berguru sama mereka Yohanes Tritunggal tuh bukan kelas saya lagi. Itu udah pelajaran-pelajaran anak TK itu. Sampaian itu dari tadi nggak bawa data. Terus untuk apa kami mendengar kamu ngoceh apa aja gitu? Kayak orang halu kayak gitu orang bilangnya. Loh tadi kan saya akan kasih data. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, ia bisa masuk kerajaan sorga. Kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, Yoel 2 ayat 28, ketika Roh Kudus itu tercurah, maka anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel 2 ayat 28. Tuhan datanya bahwa ketika orang penuh Roh Kudus, diizinkan Tuhan melihat. Rasul Paulus saja dibawa ke sorga kok. Anak-anak muda akan mendapat penglihatan dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Yoel 2:28, Kisah 1 ayat 8. Apabila kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Ya semua juga dipilih langsung, bukan cuma Paulus yang dipilih langsung. Saya pun didatangin, saya pernah didatangin Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada saya, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan kau sejak dari karena tidak menerima engkau. Akan tetapi anakku, aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Akulah penghiburmu. Tuhan Yesus sering bicara sama saya. Saya berdoa 7 malaikat datang di kamar. 7 bang. Jelas. Waduh. Ya 7 malaikat. Dan malaikat itu mengatakan kalau mereka adalah pemegang kunci kekayaan sorga, karena mereka bawa peti emas. Rupanya mereka lah yang memegang kunci kekayaan sorga. Makanya Tuhan sudah sampai hampir 5 kali ngomong ke saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Saya rasa mungkin sebentar lagi lah, mungkin tahun depan. Siapa yang memegang kunci? Karena tahun ini saya sudah... Malaikat tadi? Siapa memegang kunci? 7 malaikat. 7 malaikat. Mereka pegang kerajaan kunci surga kah? Aku itu malaikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Luga. Ya. Ya, lanjut dulu Bang Luga sama Bang Keneko. Saya mau cerita. Jadi kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, nggak cuma diajar-ajari oleh pendeta kau. Kau kan ibarat katakan babunya pendeta lah ini kan. Jadi kamu tunduk kepada otoritas pendeta. Biar saya bela Luga. Jadi saya menyaksikan langsung ya mukjizat Luga ketika saya undang Luga main ke Cilandak. Jadi sama Julius ada saksi hidupnya nih. Ada Julius, ada Kores. Jadi Luga main sama kita nongkrong di warung mie Aceh. Terus Bang Ali main sama Luga, serius, ini saya saksi nyata ini, saksi hidup. Itu kan ada videonya, penontonnya 8.000 gimana sih saya memantau. Kita dengerin dulu nih, gimana ini Ustaz? saya bersaksi bagaimana mukjizatnya Luga. Jadi Julius sengaja ngeprank Luga, dia pesan mie super pedas untuk Luga dan temannya. Temannya itu nyerah, tapi Luga gak nyerah. Diembat habis sama Luga. Itu menandakan dia bukan manusia biasa. Masa sih? Serius. Aku malah merasa gak pedas loh. Makanya bener. Serius dengerin ya ampun, udah serius dengerin nih aku nih. Oke, lanjut. Jadi temannya Luga itu nyerah sampai keluar air mata, keringatan, dia nggak sanggup makan, tapi sama Luga dalam 1-2 menit ludes itu minyak. Ini nih, tadi ini kayaknya ada yang perlu diluruskan. Saya meluruskan ya Pak Luga ya, tadi katanya ketemu malaikat tentang kunci surga ya. Saya kasih tahu sama kamu ya Pak Luga ya, Anda itu ngawur, karena di Matius 16
ayat 18 itu sudah tertulis, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, apa yang kau ikat di dunia ikat di surga, dan apa yang kamu lepas di surga. Jadi berarti Pak Luga tadi ketemu malaikat itu ngawur itu. Di dalam kitab tidak mengatakan seperti begitu ya. Yang jelas menandakan bahwa Pak Luga Anda adalah ngawur dan pembohong. Saya jawab ya. Aku tahu nih. Jangan mengaku sebagai orang Kristen karena Anda adalah penipu, oke? Karena di sini saya memakai data Matius 11 ayat 18 menuliskan mengatakan seperti gitu. Nggak terima, lu gak dibayarin. Diamlah dulu kau. Mi tadi dibayarin apa Oke, bayar? saya jawab ya. 7 malaikat itu, sebentar. 7 malaikat itu adalah pemegang kunci kekayaan. Jadi berbicara tentang wealth, kekayaan. Kalau kunci yang diberikan kepada Petrus bukan kunci kekayaan, tetapi kunci kerajaan. Kunci kerajaan sorga dengan kunci kekayaan sorga itu beda. Jadi malaikat yang datang ini spesialis bagian kekayaan. Kenapa malaikat ini datang memberikan kunci kekayaan kepada saya ke surga? Karena pelayanan saya di akhir zaman ini berbicara lebih banyak tentang kekayaan. Makanya orang banyak saya berbicara tentang konglomerat, ini akan ada miliarder. Karena memang urapan saya ada di situ. Bahkan Tuhan bilang sama saya udah 5 kali Tuhan bilang, saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia dalam waktu dekat ini. Dan saya juga memang melihat beberapa bulan ke depan ini ada teman saya baru hasil tanggal 16 ini dia transaksi 2.000 penjualan sawit. Dia bilang ini nanti untuk konser debat yang terakhir naik. Jadi artinya Petrus itu kunci kerajaan. Dia tugasnya dia beda. Kalau saya itu bagian kekayaan. Kalau Petrus itu bagian yang lain. Kita punya tugas masing-masing di dalam kerajaan Allah. Dan ini kan malaikat ini kan namanya juga malaikat, artinya kan perwakilan dari Tuhan. Yang memegang kunci itu semua Tuhan, tapi kan diberikan kepada malaikatnya hanya memegang. Gimana sih kau? Kau udah dibaptis Islam belum sih? Capek kali aku ngomong sama kau. Udah dibaptis belum kau? Kau gereja mana? Bodoh aja yang mendengar. Enggak, aku tanya kau gereja mana? Kamu. Enggak, aku tanya kau dari gereja mana? Orang bodoh aja mendengar ocehan kamu. Kamu aku tanya, kamu itu dari gereja mana? Dari gereja mana kau? Ya, itu sudah jelas ya. Ingat, kau ditanya dari gereja mana aja nggak bisa jawab. Yang diberitakan Injil yang lain itu adalah terkutuk ya, oke? Berarti Bang Luga terkutuk, Jadi Bang Ros. teman-teman, Bang Ros. jadi teman-teman, ini kategori manusia bebal. Jadi orang-orang kayak gini udah nggak bisa diinjilin. Jadi menurut saya orang Muslim itu masih lebih punya kesempatan untuk masuk surga dibanding mereka. Inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa orang pesundal atau sendal yang kau bilang tadi akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena orang prostitusi, mereka tuh kalau ditegur langsung bertobat. Kalau ini ditegur kepala batu. Makanya Yesus mengatakan begitu. Inilah perwakilan dari ahli-ahli Taurat. Kalau di zaman dulu ahli Taurat, sekarang mereka inilah tokoh-tokoh agama yang menuhankan organisasinya untuk melawan para nabi. Udah turunlah kau, berisik kali kau. Sabarlah Bang Ngerecokin Luga. aja kau, malah bingung-bingung orang. Sabarlah Bang Luga. Kau gini aja, kau cari room lain aja. Kau nginjilin agama kau di situ. Kan agama kau. Jangan kau gabung-gabungkan agama kau sama agama itu lo mimpi ke surga kayaknya Uniriva itu. Saya kan pakai sesuatu. Udah kau diam dulu. Kami lagi bahas tentang surga. Kalau kau nggak percaya kau turun aja. Kalau kau nggak percaya udah kau turun. Saya nggak mau ngomong sama kau lagi. Murka ini, nabinya Oten murka ini. Tahu iya. Kalau kau nggak percaya udah turunlah kau turun. Saya nggak mau ngomong sama kau lagi. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Iya, maksudnya kan yang lain mau sih bertanya kan ini anak ngalang-ngalangin aja. Silakan. Kamu ngawur. Silakan yang lain. Bisa dengar sama kamu tuh kan lucu gitu loh. Coba pakai data. Iya sih, saya sudah tidak mau ngeladenin kamu. Kamu udah bebal. Tolong kamu diam dulu. Ini acara kami. Naik. Tidak ada yang mampu menunjukkan data seperti Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat surga tuh nggak ada pakai data. Tapi kalian percaya. Kenapa Bang Luga? Kalian nggak percayai?
Apa bedanya Bang Luga dengan Yohanes di Pulau Patmos? Nah, Ya. Yohanes Pulau Patmos melihat anak Bapa duduk di samping Bapa lah. Bang Luga juga sama melihat, kan sama-sama anak Tuhan. Kenapa kamu menyerang Bang Luga dengan data? Terus kamu bilang ada yang nuduh-nuduh Bang Luga ODGJ ya? Yesus juga pernah dituduh ODGJ, berarti Yesus sama Bang Luga tuh sama. Nah, hajar Bang Kalian Luga, mah. hajar Bang Luga. Bu Rifa, gimana? ya bedanya ya Yesus. Rasul Yohanes Makanya itu saya langsung bilang, Tuhan Yesus. saya bilang gini ya. Dan Luga ini siapa? Parah si Gitu loh, Pak. si Julius orang tidur disingkapin, kurang ajar. Nggak bangun-bangun dia udah Baik, mau Pak, kuceburkan ke ya kolam. kan? Rasul Yohanes itu murid langsung Tuhan Yesus, dan Luga ini siapa gitu loh? Wong Loh, Luga ini Siapa murid ini? langsung Ya, Yesus. saya rasul, saya juga rasul. Dipilih. Dia Tadi kan dipilih. Yesus dipilih, Bang. Ya. Yesus dipilih, Bang. Iya, Paulus dipilih, Luga dipilih. Apa bedanya? Kalau Paulus untuk Makanya saya orang bilang, Romawi, makanya Bang saya Luga bilang untuk orang ya. Indonesia. Iya, Nasib jadi tersial di Pak Luga ini nasib lahir tersial di alam semesta. Oh, dengar Sebentar ya. Christ. KTP-nya Nasib Luga, tersial di jadi benar. sebentar dulu. Sebentar dulu. Satu. Membunuh, Sebentar, menyakiti sebentar. orang. Luga sakiti semut aja nggak pernah. Coba tanya, Luga Iya itu sebentar dari ya. lubang hati loh. Makanya saya bilang Biar nasib Bang Luga, biar Bang tersial, nasib tersial di muka bumi ini bukan orang muslim, bukan. Nasib tersial di alam semesta ini bukan orang muslim. Itu nasib tersial adalah para pemimpin-pemimpin agama Kristen yang model seperti kau. Itulah yang disebut ahli tauran. Makanya Yesus berkata, mereka ini keturunan luar Buddha. Orang muslim ini karena belum mengenal. Kalau mereka sudah mengenal Yesus, ternyata dia adalah Allah sendiri, mereka ini akan jauh lebih gila dari saya memberitakan Injil. Karena belum mengenal aja, mereka masih mau hujat. Tapi kalau udah mengenal, kayak ini yang nanti yang nyanyi ngislamin apa ngekristenin Arab Saudi. Sekarang belum lo lihat, masih ngotot-ngotot. Tapi nanti kalau udah dijamah Roh Kudus, makanya saya bilang orang-orang seperti ini, pemimpin-pemimpin agama yang mendahului yang seperti orang tadi, ini ibarat kata di mata Tuhan udah janda, jadi udah nggak butuh lagi Tuhan sama mereka. Makanya mereka marah-marah mulu sama nabi-nabi, yang jadi sasaran nabi yang diserang mereka, karena mereka ini udah dibuang Tuhan seperti seorang suami membuang janda, gitu loh. Jadi makanya orang-orang muslim ini, kenapa orang muslim masih mau mendengarkan? Mereka tuh masih punya harapan. Ini benar nggak sih? Indah masalah yang diceritakan oleh Luga. Di surga ada mall, ada mobil, ada kota, kan indah kan? Tapi kenapa orang satu ini masih menolak? Karena kenapa? Karena memang ini udah pasti masuk neraka, maaf. Emang udah pasti. Kalau mereka muslim kan lihat, menentang bolehlah sedikit-sedikit bercanda-bercanda, tapi kan masih mau mendengarkan. Kalau gue masuk Soviatul ngomong begini, gue ngomong gue dibawa ke surga langsung turun, nggak ada hitungan 1 detik. Soviatul gue dibawa ke surga turun kau, beda spiritnya. Ini mereka ini beda, mereka ini udah udah nggak bisa diampuni lagi. Ular bang, ular. Begini Bang Luga, Makanya Yesus berkata di Matius 23, hai kamu dengan ular beludak, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Yesus aja udah nyerah sama lu, apalagi cuma gua yang cuma manusia. Yesus pencipta bumi udah nyerah sama lu, karena lu nggak bisa diinjilin, nggak bisa dirubah lagi, karena lu udah ngikutin sifat bapak lu Lucifer itu. Kami udah ketemu Lucifer. Udah tahu siapa lo anaknya, bukan? Kami udah tahu karena kami kan udah dibawa ke neraka. Siapa yang nanti dibakar udah tahu. Yang paling hukumannya paling berat itu adalah pendeta-pendeta yang tidak mau Roh Kudus, itu seperti kau. Makanya gue tanya, nama gereja kau kan pasti kau dari Protestan, kau kalau nggak Protestan Katolik. Pak Luga, Anda mengatakan itu aja kok komen-komen. Anda mengatakan bahwa saya masuk neraka, begitu ya? Saya dengar tadi, kalau nggak silap saya, iya kah? Ya gata lagi cebok nih kata Bang Julius. Ya wajar lah kau masuk neraka, karena kami sudah ngelihat kau di neraka. Kaum seperti kau, kami sudah ngelihat. Teman saya itu dibawa ke neraka, ngelihat John Lennon dibakar terbalik. Itu mulutnya keluar cacing, kami udah lihat. John Lennon, tahu kan, penyanyi di Beatles itu mulutnya digantung terbalik, itu mulutnya keluar cacing. Cacing keluar dari mulutnya. Pak Luga, kami udah Matius lihat. 7 ayat 1. Coba Anda baca di situ. Matius 7 ayat 1. Apa itu Bang Jangan Matius 7? kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi,
Karena dengan penghakiman Bukan ini, menghakimi, apakah kami itu sudah ngeliat, kamu akan kami cuma dihakimi dengan menceritakan, ukuran yang dipakai untuk menghakimi. mengukur dan akan Menghakimi dituntut dengan kepadamu. menceritakan beda, Ya, Cok. juga. Tiga kali kau Anda diajarin. itu sudah menghakimi saya, berarti Anda itu bukan pengikut Kristus ya. Jelas ayatnya berbunyi begitu. Makanya bacalah di Menghakimi Galatia itu 1 begini ayat loh. 8. Kalau menghakimi, Saya pakai data, Pak. kami itu bukan Pak. menghakimi, kami dibawa ke neraka. Di Ya neraka silakan, biarlah kami dibawa dikasih ke tahu neraka itu. kamu. Kan wajar aja kamu dibawa neraka Ya. karena kamu ngaur. Di neraka diceritain Yesus, ini dibakar karena menolak Yesus. Lalu dibawa lagi ke sel sebelah, ini dibakar karena menolak nabi-nabi. Ada macam-macam dosa di neraka ada. Menolak Yesus ada sel khusus, menolak nabi Tuhan ada sel khusus, tidak penuh Roh Kudus, tidak dapat bahasa roh juga ada tempatnya. Kami udah ngelihat, makanya kami tahu persis, oh ini anak masuk neraka apa enggak. Jadi bukannya menghakimi, kami nasib kau kami udah tahu. Jadi percuma kau ngomong sampai berbusa pun. Makanya aku bilang saranku kau keluar aja, cari tempat yang dimana kau bisa terima. Izin dulu, Jangan iya, aku nginjilin muslim kau ngerecokin. Naik. Izin dulu, saya begini Bang Luga. Saya kan percaya nih ya. Saya meyakini bahwa Luga Tambunan adalah nabi umat Kristen. Ya, saya sebagai muslim, kalau nabi dalam kami itu kan sudah selesai, Bang. Sudah ada the last and final messenger, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam umat Kristen, saya meyakini bahwa Luga Tambunan adalah salah satu nabi umat Kristen. Betul. Iya, aku setuju. Itu Uni setuju juga. Jadi kalau Setuju. coba tanggapannya kenapa? Apakah Naik mempercayai bahwa Luga adalah nabi umat Kristen? Silakan jawab, Bang. Padahal Yang jelas Oke. orang gila lah. Julius Orang itu yang gila ngelantik mengaku-ngaku kan. nabi lah, karena nggak ada di dalam catatan Alkitab itu. Jadi ngaur ya, ngaur yang kalau kamu mau dongeng anak kecil mau tidur. Ada nabi kok di dalam kan kalau di dalam ajaran Kamu waras semuanya pakai akal sehat ya. Iya. Orang Kristen itu pintar. Iya, kalau di dalam ajaran Protestan, sesungguhnya kamu bukan orang sebentar, Kristen. sebentar, Kalau mengajar sebentar. begitu. Ya, Sah. kalau kau bodoh bikin, kalau kau jangan main di TikTok, Kalau kamu ya. mau berdongeng Kalau kau untuk pintar, kau jangan main di anak TikTok, kau main di kecil, YouTube Pak. biar orang tahu jelas semua wajah kamu. Bila perlu kamu masuk TV. Kamu jangan main di TikTok kalau kau pintar. Kalau kamu mau dongeng sama anak kecil aja. Kami cukup tenang. Kalau kamu, masuk TV, Wan. kalau memang kamu pintar, kamu Kamu debat belum masuk terbuka. TV. Bang Luga udah debat sama anaknya Dr. Zakir Naik. Bang Luga udah masuk TV. Ah, kamu belum apa-apa. Luga ini penjual Gini loh. sayur yang sukses. Kamu nih siapa? Iya, misalnya gini loh. Bang Luga, tunggu Bang Luga. Sedikit lagi Bang Luga ya. Teman-teman yang meyakini Nabi Luga adalah nabi umat Kristen, tekan satu ya teman-teman di bawah yang meyakini bahwa ya tekan satu teman-teman. Ketika meyakini Luga adalah nabi umat Kristen, Orang tekan itu- satu. Mereka ini cuma iri hati karena gereja mereka tidak bisa tampil berdialog dengan muslim. Jadi mereka iri. Kalau kau bisa berdialog dengan muslim kan harus punya kapasitas, harus punya power yang besar. Tapi karena mereka ini tertinggal, mereka iri hati. Iri hati. Udah dibuang, Bang. kerjanya. Oh ya, aku turun ya. Soalnya handphoneku panas sekali nih, jadi hotspot juga dia. Oh iya. Iya kok Julius. Ya, aku cuma mau sampaikan ya buat Bang Luga, semangat terus Bang, semangat terus walaupun seluruh dunia menentang Anda, ingatlah dulu ya, dulu para rasul pun ditentang. Bahkan Yesus pun diusir. Ya, Yesus pun diusir dan tidak diterima di kampungnya sendiri. Begitu juga dengan Luga yang sekarang diusir dari Semangat Bang Luga. Lah kan saya bilang, apa Aku dong nanya, gunanya udah neraka jadi kalau Jakarta. tidak ada pertentangan? Neraka harus ada. Apa? Cara orang yang ngaur ini gimana ya? Kapan lagi nih kodar yuk? Itu sih daripada saya Kapan lagi kita kodar yuk? orang ngaur ini Kami Dulu kodar lagi yuk. Gue pengen kodar nih sama Oke Lugan. sama Uniripa, sama Ibu Iriani, sama Natalia Iriani ikut kodar dong ke Jakarta. Ke Jakarta. Kongkosin lah. Bang ongkos. Kapan?
Bang, ongkosin lah. dulu belum abang bayar loh, abang janji Oh, masih bang crossnya 3 turun juta. deh, crossnya turun. Ongkosin, Tunggu. Om Luga, ongkosin. Ongkosin dong aku bang. Gini ya. Luga, ini ada kolom PP-nya nih, Luga. cuma Kalau 1 kau mau, juta, Tanggal Bang. 18 kan gue cair nih. kau. Bang, PP-nya Luga, cuma 1 nanti juta bang. dibaptis di sini. Nanti baptis di Apa situ tuh? tuh. Itu tempat baptis tuh bang. Ini baptis di sini. Nanti Kita baptis mempersiapkan tempat baptis untuk Luga. Bang, itu ongkosnya cuma 1 juta bang. Kirim lah bang. Itu di mana 1 juta itu? aja. Ih, pura-pura nggak Hah? dengar dia. Kami lagi di Sidoarjo, Gini aja lagi deh. ngecek. Habis pemilu. Habis pemilu kan gua akan cair penjualan sawit 12.000 hektar. Nanti Natalia Iriani sama Uniripa gua ongkosin deh. Kalau Cuma ngongkosin mereka aku dua, sepaket. Kalau ngongkosin aku sepaket sama suami sama anakku 1. Kalau aku sepaket sama Cebi. Kalau Nggak aku datang, apa-apa. Cebi juga Iya, suami datang. juga. Masa nggak diongkosin? Cebi nggak diongkosin sama Luga pilih kasih. Padahal Iya, si iya, Cebi iya, nanti iya. jadi penyanyi. Ya ini kolam yang Iya, akan dipakai iya, iya. Luga untuk membaptis ya teman-teman. Bawa keluarga. Ya udah lanjut. Ini ada Gimana? yang tamu baru datang nih, ada Bang Edison. Ya, jadi buat Bang Luga ya. Ini sudah kita siapkan Oke, kolam lanjut. baptisannya, dan di sini banyak pemurtatan Bang Luga. Jadi kami Masa lagi gue ngecek. sih baptis? Enggak, jadi gini. Jadi kami hadir ke sini karena kami dapat informasi ada satu desa yang banyak pemurtatan. Jadi kami himbau kepada mereka jangan murtad ikut gereja sana. Kalau mau ikut Luga saja. Nah, jadi kami bilang pending dulu murtadnya. Betul, itu saya, dia yang baptis. Luga aja. Saya aja yang baptis. Iya, baptisnya jangan sama gereja itu, sama Luga. Jadi kami udah siapkan, ya. Bahkan Betul. ini sudah ada 1 orang yang akan dibaptis untuk buka cala. Nggak bangun-bangun dia dari tadi. Wih, lo Ya, tapi tidurnya di villa enak banget lo. Tidur ntar lagi berenang. inilah luar biasanya umat Muslim. Tapi gue akan bolak-balik lo nanti apa Surabaya nanti Ini akan luar gue biasa umat bolak-balik. Muslim. Tapi intinya gitu ya Luga ya. Nanti kami udah bilang ke desa itu, Bang jangan dulu murtad lah. Tunggu Luga datang. Ya, mereka murtadnya sampai berapa kemarin? 40-an orang Luga. Mau ngecek Oke. dulu udah dibaptis atau belum? Buset, Belum dibaptis sampai asik. Luga. Sebentar kok Julius, ini ada yang datang nih, Pak Edison. Pagi, Pak Edison. Silakan. Selamat pagi. Pak Edison Kristen? Saya pendeta. Oh, pendeta. Mantap. Ada Pak Pendeta Iya. ini, Bang Luga. Pak Pendeta. Luga, kata pendeta. Pendeta, oke. Ya, ada yang mau Silakan, disampaikan silakan, nih, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Mumpung ada Bang Luga. Ini Bang Luga ini kan nabinya orang Kristen nih. Gimana Pak Pendeta Edison? Saya malu tadi dengan yang tadi ya. Orang Kristen kok harusnya bikin kokok sendiri. Bikin room sendiri, jangan di sini kan. Kalau sesama Kristen itu malulah sama orang lain gitu lah. Itu aja. Kalau bagi saya sih mau nabi, mau rasul, tidak penting bagi saya. Saya ikut firman Tuhan, dari buahnya lah kamu mengenal orangnya, itu aja. Iya. Kalau dibilang malu kenapa Mau dia- Pendeta? Jadi gini, emangnya iya Bang betul, Luga Pak malu Pendeta. kenapa gimana? Karena gini, dengar dulu. Luga, saya ngomong dulu, jangan gitu. Sedangkan di akhir zaman silakan. yang ngaku Yesus juga banyak. Jadi ndak usah heran. Ngaku-ngaku nabi itu ndak heran saya. Ngaku Yesus juga ada nih, ngaku Yesus. Jadi tak penting sama kami orang Kristen, mau nabi, mau rasul, mau dia. Ndak penting, yang penting buahnya. Termasuk kasih itu tidak sombong. Baca di 1 Korintus 13 ya. Kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Itulah ciri-cirinya. Ya. Jadi saya tidak Iya, mau saya debat-debat setuju. sama. Saya setuju. Tidak mau ya. Yuk. Saya setuju dengan Pak Pendeta. Kan begini, ketika di kantong saya ada 2 miliar, saya ngaku orang kaya dan ngaku bukan orang kaya pun tetap akan saya traktirin orang. Karena kan buahnya itu adalah bahwa lo megang 2 miliar. Jadi gue mau ngaku punya duit 2 miliar, nggak ngaku pun tetap kan gue punya duit. Sama juga dengan orang yang ngaku nabi, nggak ngaku nabi, kalau dia memang nabi itu nggak akan tetap bisa dilawan sampai mampus.
Ketika lu punya duit satu triliun misalnya nih, lu ngaku punya 1 triliun atau nggak ngaku pun, efeknya nanti akan terlihat ketika lu bayarin orang, traktirin orang, membantu banyak orang. Orang akan bilang, oh dia ternyata orang kaya ya, walaupun dia nggak pernah ngaku kaya. Ngaku nabi pun begitu, ngaku nabi ataupun nggak ngaku nabi akan terlihat nanti bahwa pergerakannya itu bahwa memang dia adalah seorang nabi. Tetapi memang di dalam ajaran agama saya ajaran agama saya adalah GBI Karismatik Pastor Niko dan Oral Roberts University atau pendeta karismatik pusat di Amerika. Kan kegerakan karismatik itu pusatnya kan di Amerika. Itu tokoh-tokohnya ada seperti yang namanya Prophet Bilham, mereka tuh semua dipanggil nabi, ada yang dipanggil rasul. Jadi saya mengikutin ajaran karismatik Amerika, karena karismatik itu mula-mulanya itu dari Amerika. Jadi tetapi ajaran karismatik itu belum tersebar di Indonesia, makanya panggilan nabi itu masih tabu. Jadi mereka fokus di panggilan pendeta. Gitu loh. Kalau pendeta kan dilantik, ada organisasinya, ada STH-nya, jadi sudah resmi. Tapi kalau jabatan nabi itu memang belum populer di Indonesia. Makanya saya yang bergabung di International Convention di SICC waktu itu, yang hadir pada pendeta-pendeta kelas dunia, saya tahu bahwa memang nabi ini harus disebarkan ke gereja-gereja di Indonesia supaya gereja di Indonesia bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Oke Bang. Saya tuh berada di konferensi internasional, bukan konferensi nasional. Saya ada di SIC Sentul. Saya bergabung dengan Pastor Niko, Pastor Konghi yang dari Singapura. Kami mainannya di internasional, makanya kami tahu bahwa memang panggilan nabi itu kalau di Amerika, di Afrika itu udah populer, seperti Prophet TB Joshua dari Afrika, Prophet Bajinder dari India, Prophet Bilham dari Amerika Serikat. Jadi kami mainan kami udah internasional. Makanya kalian yang masih nasional yang belum ngerti tentang soal nabi, ya belajar. Itu yang saya ajarin. Pendeta sekalipun belajar, karena yang di sana pun yang datang ke acara itu Eporus, bukan pendeta lagi, bapaknya para pendeta. Seperti Eporus Imam Mata datang di acara itu. Gitu. Silakan dibantah. Oke, jadi gini, makanya saya bilang mau nabi mau rasul saya enggak mau. Saya hanya gini loh. Dengan siapa tadi yang turun tadi, aku agak ngeri loh dengar kalian masuk neraka. Aku jujur nggak enak saya rasa kayak gitu. Harusnya kan kita pelayanan sama-sama, saling mendukung. Kok kita yang saling nyerang gitu loh. Saya aneh juga saya rasa seperti ini. Itu aja. Ini kan dia adalah nabi Kristen. Kami tidak pernah nyerang Bang Luga. Saya sama Bang Luga ini kalau debat baik-baik aja. Bang Luga lo udah pendebat bukan dia sama diserang tadi. Dia dibilang ODGJ. Bang Luga. Iya. Nah itu. Dia gini loh. Oh, kalaupun dibilang ODGJ, kalau nabi benar itu ndak mesti marah, ndak mesti emosian. Disitulah menunjukkan bahwa buah kenabian itu benar-benar ada sama Bang Luga gitu loh. Coba teman-teman. Enggak juga Bang, justru nabi itu justru kadang-kadang menyembelih 400 nabi Baal. Jangan salah juga, nabi itu banyak juga yang kejam, yang brutal, karena yang dihadapin serigala Bang. Kalau yang dihadapin serigala kita digigit lah. Luga nabi. Bang Luga, gue baru dengar ya. Jadi gue baru dengar pendeta. Kalau Bang Luga, saya Bang Luga ya, saya simpel saja saya Bang Luga. Hidup ini kita banyak kekurangan juga. Memang ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi saya takut loh sama Tuhan bahwa banyak hal yang Tuhan pertimbangkan dalam hidup kita, perkataan, penglihatan, juga pikiran, semua nanti ditimbang oleh Tuhan. Jadi saya ngeri kalau menghakimi orang itu. Masa saya bilang kalau Bang Luga mau ngaku nabi, terserah, saya belum nggak mau menghakimi. Tapi pendeta izin dulu teman-teman, izin dulu satu-satu, izin dulu Pak Pendeta izin ya. Kalau kami itu Pak Pendeta Edison, sebagai umat Islam kami meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen. Karena kalau di Islam itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah the last and final messenger, nabi penutup. Tapi di dalam kekristenan kami sebagai Muslim meyakini bahwa Luga adalah nabi umat Kristen. Coba teman-teman, saya nggak percaya. Saya gini loh Bang. Oke, mari kita uji lewat data. Diuji Bang. Kalau memang tidak diuji aja.
Oke. Belum Jadi ada kan buktinya. Harusnya gini, begini. Bang Harusnya Luga, Pak Pendeta, harusnya gini loh, Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta mau dinaikin gajinya sama Tuhan, harusnya begini. Saya tidak berani di posisi, ya terserahlah Bang Luga mau apa. Harusnya itu bukan jawaban seorang pendeta. Karena seorang pendeta itu seorang pemimpin jemaat. Betul. Pendeta harus tegas. Iya, ada tidak? Apa ini? Gini, sebentar dulu. Iya, Kalau Anda tidak. seorang pendeta, Anda harus tegas. Kalau memang Luga bukan nabi, bukan. Kalau Luga Bukan. nabi. Jadi harus begitu. Jadi jangan. Kalau saya terserah, itu namanya gembala upahan. Ketika serigala itu datang, gembalanya lepas tangan. Jadi Bapak sebagai seorang pendeta, sebentar. Kan menyangkut sebentar dulu kok Pak Pendeta. Bapak itu kan sebagai seorang pendeta. Sebentar, karena 2-3 pendeta raksasa yang punya kapasitas 20.000 jemaat, saya lagi libas habis. Jadi seorang pendeta itu harus berada di posisi tegas kebenaran, nggak boleh berada ya terserah lah dia mau ngaku apa kayak, nggak bisa begitu. Kalau nabi-nabi, ingat ketika Yesus berkata pada Petrus, Abang Luga mohon saya rasul, saya nabi, percaya apa enggak? Pak Edison, Pak Pendeta jangan dipotong dulu, Pak, biarkan dulu. Bukan ngakuin. Sebentar dulu, bukan saya mau diakuin. Anda kalau dombanya Tuhan, kalau Anda memang punya Roh Kudus, Anda akan tahu kok saya ini nabi apa bukan. Tapi saya lihat Anda ini masih pendeta apa ya? Pendeta masih apalah, masih kelas-kelas sayur lah. Makanya Anda harus belajar. Sudah mulai kan? Nabi atau tidak? Kan? Sudah mulai ini. Jadi ya memang saya melihat Anda tidak ada ketegasan. Ini nanti tolong dimasukin di YouTube ya. Tolong siapa nanti yang di sini tolong dimasukin. Saya ini berdebat dengan seorang pendeta supaya saya tidak mau ada lagi pendeta seperti Anda di Indonesia. Oke. Ya, saya tidak mau ada pendeta seperti Anda lagi. Kalau memang saya nabi, bilang nabi. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak, Anda yang saya sikat habis. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau saya amati dari Anda ini, kok Anda sih mau minta pengakuan dari saya bahwa Anda nabi? Itu kayaknya ini sangat miris. Ini sesat lagi nih orang satu. Orang Kristen yang ngemis-ngemis pengakuan dari kami nabi. Bagaimana mungkin kamu bisa memimpin jemaatmu kalau kamu tidak bisa mengenal hamba Tuhan? Udahlah Bang Luga. Aku udah kenal. Kau lama-lama punya jadi kayak pendeta sayur kau. Kututup nanti gereja kau. Hati-hati dengan penghakimanmu. Lihat ini. Tadi yang kawan tadi. Nabi itu punya power untuk menutup gereja. Kututup nanti. Abang, tadi kamu bilang dia masuk neraka. Kok bisa kamu menghakimi orang begitu? Hah? Kok bisa? Nggak takut rupanya Luga ini? Nggak takut kau? Tuhan Yesus hakim yang adil. Jadi rupanya pendeta yang satu ini teman-teman. Ini pendeta yang satu ini, dia belum mampu mengenal Nabi. Ini yang pernah terjadi di zaman Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, Elia kata ahli Taurat, Elia harus datang. Yesus berkata, Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenal Elia dan memperlakukan Elia menurut kehendak mereka. Jadi ini merupakan nanti Bapak ini akan saya jadikan suatu role model bahwa memang pendeta-pendeta di Indonesia itu tidak mampu mengenal bangkitnya Nabi. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang sebagai Mesias, itu para pendeta-pendeta tidak mampu mengenal siapa Yesus. Sebentar. Ini Luga ini ngomong terus. Ini sebentar. Kau host dengar sini. Aku tidak mau debat ya. Aku malu lihat Luga ini debat di room yang bukan Kristen. Jujur malu. Buat room sendiri, ajak hamba baca. Banyakan malu kau. Pengakuan. Ini di roomnya Muslim. Di roomnya Muslim. Anda justru kita memberitakan Injil di sini. Kita memberitakan Injil di sini. Malu aja opung kau. Malu melulu kau. Malu. Ya. Malulah kau, opung kau yang malu. Berkaca kau ya. Sebegitu Pak Edison. Kami ini kan mengakui. Kami bukan nggak coba mentalnya nggak kuat sebagai pendeta. Makanya saya bilang, aku aja. Kalau saya sebagai jemaat, sebentar.
Sebentar, kalau saya adalah jemaat, saya tidak akan sanggup melawan pendeta. Tapi pendeta ini kan saya banting habis, pecah kepalanya kan, berarti saya nabi kan. Pendeta aja saya banting-banting. Dia nggak pendeta loh. Bukan. Nggak kuat kan? Itulah bukti saya nabi. Kalau saya jemaat biasa, seorang jemaat itu tidak akan mampu melawan pendeta. Orang namanya pemimpin, pendeta buktinya saya nabi, itu pendeta aja saya injak-injak. Tolong diviralin nih, Luga nginjak-injak pendeta. Tolong diviralin ya, dimasukin di YouTube, biar pendeta-pendeta yang lain tahu. Karena udah ada dua pendeta raksasa nantangin saya. Dia bilang jemaat saya 10.000 Luga, tolong cari yang 1 juta jemaat, saya bilang. Saya mau sikat habis. Jadi inilah nanti cikal bakal masuknya dana triliunan ke yayasan saya. Kalau saya udah hancurin semua pendeta-pendeta ini. Nanti itu jemaat itu nanti nyumbang ke saya itu semuanya.